Sepertinya saya memang ditakdirkan menjadi guru. Beasiswa Kolombia sudah di tangan. Begitu juga Unpar sudah menawarkan menjadi dosen. Apakah keputusanmu menjadi guru sudah mantap, Mas, dibanding menjadi wartawan? Sudah, Bapak. Keputusan saya sudah bulat untuk menjadi dosen. Yang jadi guru sudah banyak memang. Yang jadi wartawan tidak banyak. Kalimat sederhana ini mengubah segalanya. Yakob Utama atau kerap disapa JO mengubah haluannya dari dosen menjadi wartawan. JO melanjutkan pekerjaannya di Mingguan Penabur. Bung, menurutmu bagaimana artikel Gombong-Kromong minggu ini? Ya, menarik. Ini bagus. Kritik yang disampaikan sangat lugas. Pembaca pasti suka dan pemerintah pasti akan kebakaran jenggot. Ya, memang sejak dahulu, Oyong. Artikel-artikelmu selalu saya nantikan. Namun Gi, saya belum puas. Saya masih ingin membuat sesuatu yang lain. Mungkin nanti ketika waktunya tepat dan ketika saya bertemu orang yang tepat. Tahun 1958, untuk pertama kalinya Yakob Utama dan PK Oyong bertemu. Mereka menemukan teman diskusi yang saling melengkapi. Perkenalan ini pun berubah menjadi persahabatan yang sangat kental. Keduanya kerap bertemu dalam organisasi Ikatan Sarjana Katolik Indonesia atau disingkat ISKA. PK Oyong dan Yakob Utama bagaikan satu jiwa. Padahal keduanya berbeda. Oyong dengan sikapnya yang teguh, lurus, dan tegas. Yakob Utama dengan sikap yang luwes, penuh pertimbangan, dan memandang jauh ke depan. Mas Yakob, bagaimana kalau kita membuat majalah seperti ini? Menurutmu bagaimana, Mas? Isinya berupa ilmu, pengetahuan, dan sejarah. Berita-beritanya tetap berisi, juga tahan basi. Mereka pun mendirikan majalah pertama mereka yang diberi nama Intisari. 17 Agustus 1963, majalah Intisari terbit pertama kali. Intisari disambut baik oleh masyarakat. Saya suka dengan nama Bentara dari Mingguan Bentara di ND. Bagaimana kalau kita gunakan nama Bentara? Ya, Bentara nama yang bagus. Bagaimana kita tambahkan rakyat sebagai pembedanya? Setuju. Itu sudah. Bentara Rakyat. Yakob Utama, PK Oyong, dan Franseda sepakat Bentara Rakyat. Presiden Soekarno berpendapat lain. Atas arahannya, Bentara Rakyat diganti nama menjadi Kompas, yang berarti penunjuk arah. 28 Juni 1965, Kompas pertama pun terbit. Yakob Utama memegang bagian redaksional, yaitu menjabat sebagai pemimpin redaksi. Sedangkan PK Oyong yang mengurusi bagian bisnis dan pengembangan Kompas. Perjalanan Kompas berliku dan penuh gelombang, terutama bila tampuk kepemimpinan negara berubah. Salah satunya pada 21 Januari 1978, Kompas dilarang terbit oleh Presiden Soeharto karena memuat berita tentang Tritura atau 3 tuntutan rakyat yang membuat jengah penguasa. Yakob, jangan minta maaf. Mati dibunuh hari ini atau nanti tahun depan, sama saja. Mayat hanya bisa dikenang, tetapi tidak akan mungkin diajak berjuang. Perjuangan masih panjang dan membutuhkan sarana
di antaranya melalui media massa. Dan jangan lupa bagaimana nasib 2.500 karyawan Kompas. Tanda tangan ini basa-basi saja, tidak akan berlaku seumur hidup. Pada akhirnya, Jakob Utama dapat meluluhkan hati PK Oyong. Kompas pun menandatangani surat kesetiaan terhadap pemerintah. Sejak itu, Kompas senantiasa berhati-hati dalam menyampaikan beritanya. Seringkali dalam perjumpaannya dengan Soeharto, Jakob Utama mendapatkan peringatan seperti yang terjadi pada Hari Pers Nasional ke-32, 9 Februari 1978 di Solo. Persahabatan manis dan kompak antara Jakob Utama dan PK Oyong harus berakhir pada 31 Mei 1980. PK Oyong mengembuskan nafas terakhirnya. Banyak orang bertanya, apakah Kompas dapat bertahan tanpanya? Komunikasi dan hubungan erat yang terjalin antara Jakob Utama dan PK Oyong membuat semuanya serba transparan, membuat Jakob Utama mengerti akan bisnis Kompas yang tengah dijalani oleh PK Oyong. Ketakutan akan jatuhnya Kompas pun tak terjadi. Kompas bertahan dan semakin besar hingga kini.